Dua Epilogue Semawe teman terbaik kamu akhirnya ya. Reda hujan maka narasumber pun berhadir ya. Sekali lagi di sore ceria edisi hari Rabu ini teman Pro 2 setelah kita melewatin banyak aktivitas mungkin sejak pagi hingga siang hari tadi, akhirnya sore hari ini kita ada teman-teman ngobrolnya. Kenapa dibilang teman-temannya? Karena lebih dari satu, tapi yang ngobrol cuma satu orang ya. Selamat datang untuk Muhammad Riko Kuswoyo. Hai. Halo Kak Egy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Egy. Alhamdulillah, baik, sehat, happy ya. Setelah lebih dari sebulan kita ke pending. Benar. Dan minggu lalu dia opname ada operator di sini ya ngebantuin ya Dan akhirnya setelah sekian lama kita bertatap muka untuk first time. Dan kamu juga first time di RRI, di Pro 2. First time. Iya, akhirnya ya. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat banget sehat ya. Egy. Dan hari ini teman Pro 2 kita sesuai dengan flyer yang udah kamu lihat di promo sosial medianya Pro 2 FM ya, kedatangan untuk juara 1 Duta Ragam Nasional. Ya, benar sekali. Iya, 2025. Iya. Aha, itu kapan sih? Panggilannya Koko. Yes, Koko. Koko Norotomo enggak ya? Beda. Enggak, beda. Oke, terus. Nah, kalau Duta Ragam Nusantara itu startnya di September. September dan kita dilantiknya di Oktober. Seperti itu. September kemarin. Iya. Terus kita juga ada pastinya proses seleksi ya Kak. Dari pertama itu ada seleksi pemberkasan, pendaftaran, kemudian juga ada namanya seleksi interview, kemudian juga nanti ada juga pengumuman tahap 1. Tahap 1 itu nanti untuk dibagi nih siapa aja nih kloter-kloter yang dari Duta Ragam per provinsi masing-masing. Setelah udah dapet nih Kak per provinsi masing-masing, nanti akan dilombakan lagi untuk mendapatkan atribut dan winner. Oke. Ya. Tapi sebelumnya nih bisa jelasin gak sih ke teman Pro 2, call station kita teman Pro 2 ya, udah berapa lama sih Duta Ragam ini ada, dan sebenarnya Duta Ragam ini lebih fokus ke apa gitu kok? Oke, baik Kak Egy. Untuk Duta Ragam sendiri itu lahir di tahun 2025, baru banget, dan udah ada 2 batch sama kita sekarang. Dan fokusnya kita ada 3 fokus. Yang pertama ada aksara, kemudian ada budaya, dan 3 ada pariwisata. Bisa dijelasin itu? Oke, Ketiga kalau unsur itu. untuk aksara sendiri kita fokusnya pada kayak pengembangan seni, bahasa, seperti itu penulisan, dan karya-karya mungkin yang kita nanti bakal kita update dan upload. Kemudian juga ada di bidang budaya. Di budaya sendiri kita nanti bakal ada explore mengenai tentang budaya per daerah masing-masing. Karena nanti kan kita juga dibagi tuh ada duta-duta budaya lainnya seperti duta-duta yang sudah teratribut seperti itu. Dan terakhir ada fokusnya pariwisata. Nah, sebenarnya pariwisata ini yang paling unik sih Kak, karena kita bakal ada kerjasama sama pihak-pihak pariwisata di daerah masing-masing, dan kita akan mempromosikan Kak mengenai tentang pariwisata di daerah masing-masing. Apa aja yang kamu promosiin yang kemarin tuh? Oke. Langsung ya, straight to the point ya. It's okay. Nah, Gimana? kalau Koko sendiri kemarin ngangkat Museum Samudra Pasai Kak. Karena ya sebenarnya karena kemarin itu setelah Koko survei ternyata banyak banget di Loksmawe khususnya itu masih kurang ternotis Kak untuk Samudra Pasainya. Karena sejauh ini Kurang terawat, kurang termaintain, atau gimana? atau mungkin karena anak-anak Gen Z tuh pada males ya Kak kalau berkunjung ke Nah, museum. tugas Ya. kamu dong ini. Yes, this Ya is kan? this is time gitu. Kemarin itu sempat bingung kan mau angkat monumen atau museum, karena melihat-lihat juga ternyata di monumen itu udah terlalu banyak yang untuk explore. Sedangkan kalau di museum sendiri itu belum ada yang explore. Jadi waktunya Koko untuk mengeksplor, untuk mengangkat budaya di daerah Samudra Pasai dan sebagainya. Dan juga Kak Misnya itu ternyata di Samudra Pasai belum ada di Maps Kak. Oh gitu. Iya. Tapi bukannya ada duta museum ya? Aduh. Aduh, ini lagi visual ya. Jadi walaupun aku begini tetap aja kelihatan ya. Ya, semoga dengan ini bisa ternotis ya. Kira-kira apa yang menjadi tupoksi atau apa yang menjadi program-program orang-orang yang terkait mungkin. Ya. Mengingat kan itu situs budaya. Situs budaya. Iya kan, kerajaan Islam juga. Bener Samudra banget. Pasai gitu. Jadi minimal kita responnya gede, apalagi tempatnya nggak jauh dari kita. Bener. Dan gimana reaksi dunia Ya. mereka-mereka yang di luar Aceh untuk
ketika kamu presentasi ya? Oke, Aha, sip. gimana? Oke, first impressionnya pasti ini di luar expectation banget. Karena jujur kemarin itu yang winner itu adalah Provinsi Aceh. Dan ini tuh kembali lagi di Aceh gitu Kak. Dan kemarin sempat juga chat talk bareng teman-teman dan juga mungkin foundernya langsung gitu. Dan mereka sangat tertarik Kak ketika Koko membawakan promosi tentang museum waktu itu. Karena memang bagaimana ya Kak cara tag video Koko waktu itu, terus juga bagaimana Kak Koko mengangkat Pengambilan gambar mungkin. gambar isinya Kak, Isinya, kontennya. itu ngebuat mereka kayak wah ini nih harus nih di keep deh kayak gitu. Mungkin ada poin lagi nih teman Pro 2 karena si Koko ini, where do you come from by the way? Yes, I'm from Medan. Medan kan, Yes. jadi dia bukan real orang sini gitu, bukan asli orang sini, tapi dia membanggakan ya Yes. situs-situs yang ada di Aceh Utara Aceh dan Lok Utara. Sumawa ini dalam Duta Ragam kemarin ya. Gimana ceritanya nggak ada aksara-aksara itu? Secara kamu juga udah winner nih untuk mana sih penulis terbaik teman Pro 2. Ini juga baru sepertinya 2025 ini Bener. hoki kamu ya. Yes, alhamdulillah Banyak prestasi Iya, di negeri para penyair. penyair. Ini judul atau gimana? Itu nama bukunya. Oh, kamu jadi nge-script Yes. nulis buku. Bener. Berapa halaman? Wow, itu sekitar enggak sampai 100 sih Kak. Enggak sampai 100. Sekitar 98 lembar Aha. halaman kayak gitu. Buku apa itu? Itu buku mengenai tentang permasalahan yang ada di negeri kita ini. Oh gitu. Kamu kok keren banget sih. Ya, di negeri para penyair. Kenapa diambil tema ini? Kita nggak apa-apa kupas dikit ya. Iya, it's okay. Kan ngepromo juga nih. Nah, karena memang waktu itu bingung nih Kak mau ngasih judul buku apa. Tapi setelah dilihat-lihat karena memang agar pembaca juga tertarik kali ya Kak. Jadi Koko ngangkat buku para penyair itu untuk karena dari sekian banyaknya orang-orang penulis dan kenapa nggak dijadiin sebuah buku yang namanya Di Negeri Para Penyair kayak gitu. Dan Koko di situ ngangkat mengenai tentang permasalahan ada di negeri kita tercinta ini, terus juga masalah juga mental health juga Koko ada selipin di sana dan juga mengenai tentang confidence juga ada. Oh, itu kegelisahan kamu sepertinya ya. Kegelisahan. Pointers yang ada dalam diri kamu dan kamu tuangkan ke sana. Iya. Aku langsung bisa mengerti ini ya. Oh. Ya, teman Pro 2, sekali lagi dikit lagi nih ya, kita jeda dulu setelah ini. Kalau Koko ini juga aktif sebagai mentor Super Team Academy. Yes. Ya, ini OPT BKK Divisi Programmer Batch 8. Ini di mana? Di Universitas Maliku Saleh. Di Unimal sini. Oke, juga sering jadi narasumber juga ya, dan di Head of Super Team Academy. Ya. Terus ini terbit jurnal pertama Google Scholar Strategi Perlindungan aku bacanya agak susah ya. Tenaga kerja di era kecerdasan AI. Studi kasus pada sektor industri manufaktur di mana ini? Di salah satu kota Medan. Oh gitu. Yes. Ini dalam rangka tugas kampus, Tugas sebagian kompetisi, Yes. ya di luar kampus, ekstern kampus, terus sebagian tugas Tugas kampus akhir pada semester 6 kemarin kalau nggak salah. gitu. Dan semua orang ngerjain ini, Dan beda-beda ngerjain ini. tema. Iya, dan alhamdulillah kita publish. Oh, alhamdulillah. Ya. Kamu juga narasumber podcast Yes. Lintas Budaya Sabang Merauke 2023. Ya. Ya, dan kepala suku terpilih mewakili kampus Merdeka Fair. Iya. UGM Geraha Sabah Sabah. 2025. Aduh. Ya. Aku pernah ke aulanya menjumpai orang tapi ya. Wah. Bukan untuk nge-create sesuatu ya. Oke, kita bakal jeda dulu ke lagu teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Koko ya. Yang pasti waktu ke depan juga nggak cukup untuk membahas seluruh yang menjadi pencapaian sekaligus pengalaman sekaligus prestasi Koko ya. Lebih banyak lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15952.
that we couldn't be friends in the morning. After we stayed up till 6 in the morning, I knew what I wanted. Yeah, it was you that I wanted. You make me feel like I'm finally okay. All of the colors are wrong when you hold me. Running together, we're better together. Daylight to the moonlight, to the sunrise, to the water. Dark nights and the hard times only make me want you more. Want you more. Yeah, you always leave me with a hungry heart. 'Cause all I think about is you. Every time you leave, I always fall apart. 'Cause all I think about is you. Got me swimming in your blue eyes. You got me wishing just for one night. Yeah, I got a hungry heart, hungry heart. No, I make everything so complicated. I put it on you, I don't know how to take it. Whenever I'm with you, yeah, I already miss you. Daylight to the moonlight, to the sunrise, to the water. Dark nights and the hard times only make me want you more. Want you more. Yeah, you always leave me with a hungry heart. 'Cause all I think about is you. Every time you leave, I always fall apart. 'Cause all I think about is you. Got me swimming in your blue eyes. You got me wishing just for one night. Yeah, I got a hungry heart, hungry heart. Me dijeron que tú querías conversar. Entre tú y yo no hay nada que hablar. Sabemos los dos lo que va a pasar. Aquí vamos directo a la cama. Me vuelvo loco yo. Cada vez que yo te toco yo. Se me está partiendo el foco en dos. Cada vez que yo te toco. ¿Cómo no? Si tú a mí me tienes temblando. ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando, seguimos bajando. ¿Cómo no? Si la noche está comenzando, ¿Cómo no? si la cama está calentando, seguimos bajando. ¿Quién dijo que yo? Ya, dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan Koko di ujung sana. Halo. Masih seru, Seru banget. masih semangat ya. Semangat. Walaupun dingin banget, dingin aja atau dingin banget? Dingin banget. Nggak ngaruh. Tapi nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Iya. Oke, Koko ini kan mewakili banyak nih prestasi-prestasinya teman Pro 2 ya, yang kalau dibacain tuh kayak nggak cukup waktu, sekaligus akunya agak-agak minder gitu ya. Nah, kamu kan mewakili anak muda nih, Yes. Gen Z Gen gini Z ya. banget. Punya kegelisahan tersendiri nggak sih tentang isu-isu yang menerpa negeri ini gitu, untuk skala mahasiswa gitu, paradigma seorang mahasiswa gitu, pandangan kamu gitu.
Oke, pastinya ada Kak, nggak bisa banget. What that? Apalagi keadaan kita langsung bahas sekarang aja. Keadaan Aha. kita lagi kena musibah Mhm, bencana mhm, alam yang mhm. mungkin nggak cuma daerah Aceh aja, tapi Pulau Sumatera. Itu membuat saya pribadi sedih, terutama pada sektor pariwisata kita. Terus itu sangat-sangat terdampak banget Banget. sebagai anak muda, dan Koko sebagai Duta Ragam Nusantara, dengan ada satu platform Duta Ragam Nusantara, Koko bisa membuat satu kegiatan yang menurut Koko itu kita bisa tetap terus berkomunikasi nih dari Sabang sampai Merauke, dari teman-teman Duta Ragam Nusantara sendiri. Terkhususnya kita punya namanya program namanya Suara Nusa. Suara Oke. Nusa. Itu program Koko Yes, atau program dari Duta Ragamnya? Koko sendiri. Koko sendiri. Apa itu? Suara Nusa itu artinya Suara Nusantara. Itu lebih ke sharing session di Instagram, live talk kayak gitu di akun official. Gitu. Ada timingnya? Ada timingnya. Kapan itu? Itu di setiap hari Selasa Selasa. dan juga malam Minggu. Selasa malam minggu dan malam Minggu. Berarti malam Rabu Malam Rabu dan dan Minggu. malam Minggu. Nah, itu Kak, di malam Rabunya sendiri itu di internal, khusus internalnya aja. Jadi kayak duta-dutanya aja. Oh. Dan satu lagi kalau di malam Tapi bisa juga di view sama orang. view itu kita langsung face to face gitu. Dan kalau di malam Minggu sendiri kita namanya Nusi TV, itu artinya Nusantara Talk dengan narasumber eksternal. Mungkin kita bakal undang dari berbagai daerah yang bukan notabene internal duta kita sendiri. Seperti itu. Kita bakal bahas mengenai tentang keadaan negeri kita. Mungkin kita juga ada membahas mengenai budaya, aksara, dan juga pariwisata seputar seperti itu. Dan seberapa jauh sih? Kan anak muda sekarang kan bisa kita lihat hanya segelintir aja tuh ya, yang apa ya, responsibility untuk respon yang baik itu gak sebanyak orang-orang yang kayak lagi maruk-maruknya tentang sosial media, ya kan? Atau konten mereka yang mereka bikin juga kebanyakan lebih ke profit oriented ya, daripada yang nyangkut situasi saat ini. Terlepas dari musibah ya. Terus gimana dong untuk bisa ngestimulasi anak-anak sekarang tuh agar bisa Peduli gitu ya. peduli, minimal mereka punya rasa empati yang mulai ada gitu, Koko. Oke, kalau dari Koko pribadi sendiri ya pastinya pergerakan dari hal-hal kecil Kak. Mungkin dengan cara kita repost mengenai tentang keadaan kita sekarang, itu salah satu hal peduli dari per masing-masing orang sendiri. Dan itu tuh sangat amat penting, satu klik dari kita pribadi itu banyak membantu negeri kita ini seperti itu. Iya, dan emang hal itu emang harus rajin-rajin kita suarakan ya, Iya, karena penting bagaimanapun mereka juga akan semakin terhimbau mungkin ketika kita udah sering nge-repost atau ketika kita ngepost hal-hal yang lebih terkontaminasi dengan saat ini gitu. By the way, kamu punya podcast? Yes, of Iya, course. di Spotify. Iya. Aha, bisa cerita sama kita gimana ceritanya tuh? Oke. Sejak kapan kamu? Berarti secara nggak langsung kamu udah jadi public speaker dong. Iya, Udah alhamdulillah. speaker banget, udah sering ngobrol di mana-mana gitu. Kok? Oke, sejujurnya first of all sangat-sangat senang banget bisa hadir di sini karena ini adalah bagian Koko, my life banget gitu kan. Di mana ini maksudnya? Hadir di Oh, di RRI studio. Pro 2 ini. Oh my god. Ya, Apalagi ya, langsung ya, ya. di-hostin oleh Kak Egi kayak Oh gitu. ya nggak gitu juga, sama aja sebenarnya sih ya. Oke. Ada Bang Esa juga ya. Iya, Ini dari Sumbar loh. Oh, Dan iya. kita datangkan khusus sore hari ini. Wow, jauh banget ya. Bercanda Nggak ya. apa-apa. Tapi emang dari Sumbar aslinya ya. Wow, Oke, salam udah kenal, berapa Kak. lama tuh? Oke, jadi Kak, podcast ceritanya sebenarnya Koko waktu itu sempat jadi ketua OSIS Kak. di Di sekolah dulu SMA di Medan. SMA berapa kamu? SMA Dharma Wangsa Medan. Oke. Jadi kebetulan waktu itu Koko terlatih. Terus kok bisa ke Aceh? Kenapa nggak ke yang mana gitu? Oke. You know, pendidikan lebih ke Java Island lebih ya kan? Lebih menggoda gitu. So, Oke, kenapa pilihannya ke sini? Jujur Li memang pengen banget ke Jawa gitu. Tapi orang tua nggak ngasih Kak Egi. Oh, oke. Kak Egi. Dan Koko ini tipikal orang yang paling suka merantau dan cari relasi baru dimanapun. Karena sejak Koko sekolah dari SD SMP tuh Koko nomaden Kak. Oke. Dari daerah beda-beda daerah gitu. Ini gara-gara ada kaitannya dengan orang tua? Ya itu juga termasuk. Hmm. Papa suka ada
pindah tugas Tugas gitu. kedinasan ya. Dinas, Emang di mana aja kamu udah pernah? Waktu itu pernah ada pertama di Medan, Mhm, habis itu pindah kita ke Bandung. mhm. Kita ke Berapa lama di Bandung? Di Bandung sekitar 3 tahun. 3 tahun. Itu SMP atau gimana? Itu waktu kecil sih Kak, Oh, masih oke, kecil oke, banget oke, gitu. oke, oke. Habis itu kita pindah ke Bogor. Bogor Habis berapa itu- lama? Itu sekitar 4 tahunan. Habis itu baru balik ke Sibolga. Oh, jauh banget ya. Iya, langsung Bandung ke Bogor sama-sama Jawa Barat gitu kan ya. iya. Tiba-tiba ke Sibolga Ke Sibolga. ya. Lumayan, Lumayan. lumayan. Ada bahasa bahasa daerah waktu itu. Dan waktu Mhm. balik lagi ke Medan, itu kita di Sibolga sekitar ada 4 tahunan gitu Kak. Kok serba 4 tahun ya? Gak tahu Kak, Mhm. itu orang tua gitu kan. Oke, nyampe-nyampe balik ke Medan, Medan. itu udah Itu Koko udah ada bahasa terkombinasi daerah mereka. ah. Kayak Oh, iya, aduh iya. gitu lah pakai Aha. terlalu Emang Sibolga sama Medan beda? bahasanya lebih ke logat sih Kak. Logatnya lebih kasar sih kalau Oh. Sibolga itu. Dan orang Medan kalau dengar logat itu ketawa. Iya, 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 Itu iya. sedihnya sih. Oke, dan pada akhirnya kamu SMA di SMA di Medan, Medan. di kota lebih tepatnya. Aha. Ada di dekat apa ya? Dan Mamangsa Medan, di kota Aha. banget, benar-benar di kota. Terus terinisiatif untuk nge-podcast. Berarti itu tahun berapa tuh kok? Tahun 2022. Tahun 2022. 3 Nah, tahun yang lalu kurang jadi lebih. Kak, izin cerita ya. Mhm. Jadi waktu itu setelah Koko terlantik jadi ketua OSIS, itu lagi masa pandemi COVID-19 Kak. Oke. Itu 2021 kan, 2021 Terakhir ya, akhir. terakhirnya. Oke. Dan di situ Koko kayak bingung nih, gimana ya caranya untuk aktif nih di organisasi khususnya OSIS kayak gitu. Dan singkat cerita waktu itu Koko pernah sempat ikut Zoom kayak gitu Kak di Spotify. Ada Hello Bagas, terus juga ada Ritik Seduh dan semacam. Dan waktu itu Koko sempat berkesempatan bertanya Kak Egi. Di situ aku kayak gimana sih caranya buat podcast Kak, kayak gitu harus begitulah. Habis itu singkat cerita Koko menginisiasikan ke OSIS untuk membuat program kerja yang namanya Dasikes dan Mamangsa OSIS Podcast. Dan saat itu tuh waktu lagi Covid di antara OSIS lain itu nggak aktif, kita aktif Kak. Kita Oh, oke. aktif di saat itu, tapi kita nggak ke sekolah. Definisi yang memang home, menggunakan media sosial seperti itu, rekaman, telepon, by telepon. Dan singkat cerita di situ yang membuat saking membanggakan, beberapa sekolah itu termotivasi Kak Egi. Oke. Karena sekolahnya masih tetap bisa aktif di era pandemik tapi tidak bertatap muka. Itu yang membuat sekolah-sekolah lain itu menjadi termotivasi dan mengundang OSIS termasuk saya gitu ke sekolah-sekolah untuk gimana sih caranya untuk bisa aktif gitu. Dan saat itu setelah selesai masa Koko menjabat, Koko itu ada dilema namanya ya kita masuk kuliah namanya juga ya Kak. Harus meninggalkan. Harus meninggalkan baju seragam sekolah kita dan bingung nih struggle kayak gitu waktu itu. Singkat cerita Koko kayak kenapa nggak buat podcast pribadi aja. Kemarin sempat udah buat podcast sekolah, kenapa nggak pribadi nih kayak gitu. Ya udah akhirnya Koko buat dan teman-teman Koko support banget waktu itu. Mereka memberikan beberapa opsi saran nama podcast, terus juga diskusiin apa aja dan Koko sempat ngajak teman-teman juga untuk sharing session kayak gitu Kak. Dan singkat cerita berjalan sampai kuliah saat ini sampai sekarang dan aktif kayak gitu Kak. Kita udah sering undang juga beberapa teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang nggak pernah Koko rasain seperti itu. Oke, seru sekali. Iya. Dan semoga hal ini juga bisa menjadi inspirasi kamu teman Pro 2 ya. Karena ya udah dimulai aja dulu Yes. gitu ya. Mungkin kalau dulu di COVID-19 kan di rumah aja Di gitu rumah kan, hashtag di rumah aja gitu yang membuat banyak siswa termasuk kamu mungkin saat itu berimajinasi bagaimana nih caranya agar kita tetap aktif, produktif ya walaupun kita nggak kayak di sekolah terus kayak sekolah biasa gitu karena lagi COVID juga. Iya. Oke, ada pengalaman yang seru nggak sih selama kamu? Berarti kan udah hampir 3 tahun kan? 3 tahun. Masih jalan terus podcastnya? Podcast. Pengalaman serunya tuh waktu Koko diundang di Yogyakarta yang di Geraha Sabah itu Kak. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa Koko lupain karena Koko berbicara dari Geraha Sabah dan itu universitas sekian banyak orang mimpi orang lain tapi Koko bisa sampai sana dan Koko berbicara di dalam auditorium yang sangat sebesar itu. Gede dong, itu kan dipakai untuk wisuda. Bener. Itu ada event waktu itu? Event Kampus Merdeka namanya. Oh, Kampus Merdeka. Iya. Dan saat I itu kita see. mempromosiin pertukaran mahasiswa merdeka. By the way, kamu cita-citanya pengen jadi apa sih kok? Sebenarnya pengen Ini jujur kan, ya ini gitu. kan kayak udah all segment ya, kamu seneng nulis. Iya. Ada orang yang seneng nulis tapi ngomongnya nggak begitu suka, yes. kecuali diundang jadi
pembicara-pembicara aja. Otomatis kalau kamu punya podcast, kamu juga nge-host kan di Yes. dalam situ kan, ngedirect acara gitu kan. Oke. Kalau cita-cita sih Koko suka banget bercerita. Mhm. Koko pengen banget kayak Egi. Oh, apa itu? Kita rekaman di radio atau mungkin di podcast. Sebenarnya cita-cita Koko pengen banget jadi podcaster. Oh gitu. Dan Iya, selain iya, itu iya. Koko juga pengen jadi dosen sih, Kak. Oh ya, Itu iya, sih. iya, iya. Itu yang terakhir aku doain sih ya. Amin, ya ampun. Yang lainnya kayak sampingan aja ya. Oke. Kecuali kamu udah punya good access, Oke. good line Ya, ya, biar relation ya. kamu nemuin orang-orang yang kadang gini, terkadang nih ya buat bukan cuma buat Koko, buat semua teman Pro2 ya. Seseorang yang punya sesuatu ya, dia keren, dia smart, ditambah lagi dengan good looking mungkin ya, tanpa dibantu direct sama orang-orang yang berkecimpung di dunia itu, dia bisa menjadi tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi makanya apalagi dia terkendala dengan komunikasi ya kan. Ada kan orang yang suka ngobrol tapi karena dia orang-orang di sekitar dia tidak mengerti kepribadian dan dia juga kurang bisa memahami orang-orang yang di sekitar dia, akhirnya miss. Ya Betul, kan, betul jadi banget. ya udah lo pintar di kampus saja jatuhnya gitu, ya kan. Makanya aku bilangin tadi buat Koko yang ada di studio dan buat Koko-Koko yang lain di luar sana, semoga kalian diberkati Allah tuh dengan Amin. orang-orang yang Baik. positive vibes. Yes, Ya, itu paling penting sih, bukan Kak. cuman baik tapi bisa ngedongkrak semangat, benar. gitu ya kan. Kita punya talent tapi kita nggak didongkrak, ya kan kita juga manusia biasa, pasti akan sakit, akan drop. Akan jatuh. Ya kan? Oke, pengalaman jelek apa yang pernah kamu dapat? Oke. Apa aja itu? Boleh apa aja? Pengalaman jelek ya. Yang pahit yang menurut kamu tuh ternyata dari situ tuh bisa kepikiran ternyata ini yang namanya hidup gitu. Mau tidak mau pasti ada hikmah di balik itu dan kamu ngambil positifnya gitu kok. Mungkin kegagalan yang udah selalu Koko coba. Pertama, Koko pernah ikut. Ini tuh impian Koko banget sih, Kak. Oh, what that? Hah? Koko pernah beberapa kali Aha. ikut salah satu eventnya itu event apa ya, Kak? Duta juga. Yes, Di sini. di sini. Oke. Dan yang ngebuat Koko sedih banget itu waktu Koko coba pengalaman tersebut, sepanjang perjalanan itu lancar banget tuh, Kak. Tapi nggak tahu kenapa di hari final tuh Koko ngerasa Koko itu nggak tampil maksimal dan banyak banget bisikan-bisikan dari teman-teman yang ngebuat Koko itu mental Koko itu jadi down. Oh gitu. Yes, Koko nggak tahu waktu itu ada apa dengan Koko. Mungkin Koko lagi ngerasa nggak baik-baik aja waktu itu dan lagi struggle juga kan dengan kehidupan kayak gitu. Tapi saat Itu 1 year ago. yes, 1 years Oke, ago. haha. Setelah balik dari pertukaran itu gitu. Terus ada satu juri yang bilang kalau Koko itu bagus di karantina, namun Koko itu kurang bisa dalam maksudnya kurang lancar dalam berbahasa Aceh. Oh, karena Acenis gitu Acenis. ya. Dan sampai saat ini Oke. Koko sangat-sangat jadi bener-bener ke ini sih, Kak, Ke-trigger dengan ke-trigger hal banget, itu. Kak, dengan hal tersebut. Aha. Tapi Koko sampai saat ini belajar tuh, Kak. Yap. Akhirnya belajar itu adalah salah satu motivasi banget buat Koko sampai sekarang. Bukan salah satu menjadi masalah, tapi itu membuat Koko gimana cara Koko mencari solusi hal tersebut. That's right. That's right. Tapi sebentar, aku tuh kayak berpikir bahwasanya bukankah dalam hidup ini ada sesuatu hal yang memang tidak segala sesuatunya bisa kita lakukan. Ya kan, ada orang yang apalagi orang-orang seumuran kamu juga masih banyak anak-anak muda di luar sana yang ambisinya tuh besar sekali, Bener. semangatnya luar biasa ya. Tapi kita juga harus tahu gitu, tidak semua ambisi kita tuh bisa terdapatkan. Ya kan, dan itu lazim. Azim. Ada sesuatu hal yang mungkin nggak bisa kita lakukan, ya balik lagi kita manusia biasa gitu ya kan. Dan bagaimana kamu motivasi diri kamu untuk hal itu? Oke, untuk hal tersebut itu Koko coba lagi, Kak.
Koko coba dan Koko pelajarin lagi apa sih kelemahan dari Koko yang lalu kayak gitu. Koko coba belajar sama teman-teman Koko yang sangat lancar gitu Kak aksennya. Dan akhirnya Koko coba untuk apa sih sebenarnya kekurangan Koko dari sebelumnya, apakah sudah bisa Koko tanganin. Koko ikut coba tuh Duta Ragam Nusantara. Dan saat itu waktu proses demi proses seleksi dan akhirnya Koko we did it kayak gitu Kak. Oke. Dan ternyata Koko bisa tuh nanganin permasalahan itu. Itu yang membuat Koko jadi benar-benar be confidence, ngebuat diri Koko tuh lebih percaya diri lagi dari sebelumnya. Iya. Dan ini bisa menjadi masukan juga buat yang di luar, Bener. yang pernah gagal. Ya, jangan stuck di situ. Mungkin rezeki, mungkin kayak aku bilang tadi, satu hal, mungkin ada hal yang nggak bisa kita lakuin, ya namanya kita manusia biasa gitu ya. Terus hal yang lain bisa jadi rezeki kita nggak di situ. Oke Kak, ada satu lagi. Apa tuh? Jadi waktu itu Koko kan di sosial media juga udah mulai pelan-pelan berkembang kayak gitu Kak, terkhusus podcast. Koko itu sedang banget bersosial media, terutama itu podcast Koko sendiri, namanya Ratapi Podcast Kak. Apa? Ratapi Podcast. Ratapi Podcast. Oke. Artinya itu random tapi nagih. Jadi itu setiap episodenya bakal beda-beda, random sesuka hati Kokonya aja. Tapi ya, it's okay. Iya, tapi itu Koko usahain bakal ada bukan sedikit sih, lebih bakal banyak pesan-pesan yang akan tersampaikan ke pendengar terkhususnya. Nah saat itu Koko kan bakal lebih sering aktif di Instagram tuh Kak, nge-share. Nah yang membuat Koko yang jadi down itu ternyata banyak banget netizens, haters kayak komen-komen ke Koko karena kan juga pasti ada brand-brand masuk juga sempat kan. Jadi Koko sempat pernah promosiin brand dan Koko tuh dibully kan. Brandnya itu lebih ke apa? Fashion? Lebih skincare? ke skincare. Oke. Dan waktu itu buliannya itu benar-benar waktu itu kan belum stabil banget ya, namanya umur kan masih belum dewasa juga waktu itu. Waktu itu dibully karena gimana sih cowok kok pakai skincare kayak gitu tuh membuat Koko, dan itu nggak cuma satu orang Kak, kayak banyak banget yang nge-DM dan ngebuat Koko sampai tutup akun waktu itu karena masalah Itu kejadian kapan sih? Itu waktu kejadian Koko di tahun 2023 awal. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Itu kan lagi podcast Koko kan lagi mulai naik-naiknya itu waktu itu, dan Koko mendapatkan hal tersebut. Tapi Koko jadiin pembelajaran banget sih. Dan yang membuatkan Koko sendiri itu Koko sendiri dan teman-teman dekat Koko, mereka itu adalah support system Koko di balik layar. Dari awal podcast itu hadir, mereka yang selalu support Koko, kemudian juga ngedorong Koko untuk tetap terus be confidence, tetap yakin sama kemampuan sendiri dan gak usah pedulin kata orang lain kayak gitu. Antara tidak peduli dan sebenarnya itu sebetulnya pernah berpikir nggak sih sebetulnya itu respon positif loh, ya kan? Lo tuh diliatin banyak orang, walaupun dalam skema yang ada tuh adalah hal negatif, ya. Mendingan seperti itu kita kayak jadi tahu ada banyak orang yang view atau nonton atau ngeliat, dibandingkan tidak ada sama sekali. Tuh coba, aku balikan ke kamu ya kan. Jadi ini kita sekaligus nge-compare juga nih teman Pro 2, karena ini juga disiarkan di channel YouTube RRI Logs Maui Official ya. Jadi kapanpun kamu bisa lihat rekaman kita ini, baik dan buruknya nanti Bung Esa ya akan ngepost hal ini. Jadi jangan apa-apa tuh dinilai, memang mau tidak mau mental orang tuh gak ada yang tahu ya. Bener. Pasti ada dropnya segala macam. Tapi kan dengan begitu kita tahu, ternyata banyak juga yang ngelihat gitu. Kadang-kadang kan kita nggak boleh lupa kalau kita juga butuh viewers yang tinggi gitu. Oke, ada pesan mungkin untuk teman-teman di luar untuk hal yang lagi kamu rintis ini, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang dengerin. Alhamdulillah senang banget. Jujur aku punya pedoman hidup sih Kak. Apa tuh? Jadi kamu pasti filosofis banget sih. Koko selalu bagiin ini ke teman-teman yang dekat, ke teman-teman baru, dan juga adik-adik yang lain juga. Kata-katanya itu, pesan itu seperti ini. Kalian kalau bisa usahakan kemanapun teman-teman berada, memijakan kaki dimanapun berada, usahakan teman-teman itu ibaratkan gelas atau cangkir yang kosong tuh Kak. Why? Because ketika teman-teman di suatu tempat yang baru, biarkan cangkir itu terisi di tempat itu sampai penuh. Ketika nanti airnya udah penuh, teman-teman itu bisa bagikan tuh ke orang lain agar
teman-teman bisa dapat bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga nanti seterusnya teman-teman yang lain membagikan ilmu-ilmu yang udah sempat kita bagikan. Iya. Aku jadi ingat itu kalau nggak salah perkataannya Bob Sadino juga, ya, yang mengatakan kalau nggak jauh-jauh beda dari itu sih, mungkin hal yang sama, bahwasanya jangan mengisi terlalu penuh mungkin hal-hal yang belum kamu tahu siapa yang ada di depan kamu, karena ketika kamu ngerasa kamu udah ngepenuhin gelas, ternyata gelas kamu tuh kosong di depan dia gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kita sampai jam 5 kurang ya saya. Bisa lebih. Lebih. Soalnya kan di Pro 1 bisa. Oke, kita jeda dulu teman Pro 2, soalnya kemarin itu nggak boleh lebih dari jam 5 kurang 5 karena mau dialihkan ke RE Pro 1. Tapi gitu. alhamdulillah sore ini Free, terakomodir ya. Alhamdulillah. Kita akan masuk di sesi akhir setelah yang satu ini, teman Pro 2. Si paling segalanya, malas berkaca, tukang cerita, lomba putus asa. Siapa orangnya? Ya dia si paling kuat yang menahan derita. Manusia bumi yang paling sedih hidupnya. Banyak-banyakan air mata, aduhai jumawa luar kepala. Si perangai pusat dunia. Si tiada dua di dunia, paling jago segalanya. Si tiada dua di dunia, paling segalanya di dunia. Si paling segalanya, coba duduk mengerti. Hidup bukan kamu saja yang begitu. Si paling segalanya, coba duduk pahami. Hidup bukan kamu saja di hidupku. Kalau berdebat tak mau kalah, alih-alih mengalah. Kalau bercanda bodoh jenaka, galak paling tawanya. Sungguh memang ada agak lainnya. Genetika atau didikan keluarganya. Si tiada dua di dunia, paling jago segalanya. Si tiada dua di dunia, paling segalanya di dunia. Si paling kuat yang menahan derita. Seisi dunianya dianggap musuhnya. Si paling segalanya, coba duduk mengerti. Hidup bukan kamu saja yang begitu. Si tiada dua di dunia, paling jago segalanya. Si tiada dua di dunia, paling jago segalanya di dunia. Segalanya di dunia. Segalanya di dunia. Segalanya di dunia. Segala di dunia. Si paling segalanya, coba duduk mengerti. Hidup bukan kamu saja yang begitu. Si paling segalanya. Bersatulah Indonesia.
Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kini aku mengerti semua ini terjadi. Tak dipungkiri hanya kamu yang ku miliki. Bumi dikala sunyi, kamu takkan sendiri. Aku di sini menantimu kembali. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Masih mendengarkan Sore Ceria barengan Egy Putra, juga ada Koko. Hai. Halo, Kak Egy. Nggak kerasa kita sudah di sesi akhir ya sore hari ini. Tadi itu kamu udah cukup berfilosofis ya, Yes. memperkenalkan apa yang menjadi tagline hidup mungkin ya, untuk bisa berbagi ilmu mungkin ya. Dan di balik itu semua, kamu pernah nggak sih nemuin, tadi kita udah ngomongin soal yang pahit gitu ya, nemuin sesuatu yang kayak amazing banget ya, sehingga kamu ngerasa ini salah satu pencapaian kamu yang tinggi dalam hidup ini, Oke. Koko. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Egy gitu. Pencapaian yang buat Koko benar-benar not expectations kayak gitu Kak. Itu adalah Duta Ragam Kak. Oke. Ini benar-benar tadi Koko udah sempat ceritain problem-problem Koko sebelumnya, dan ini tuh benar-benar di luar ekspektasi, dan Koko itu nggak sangka bisa back to back itu sih Kak. Dan yang kedua, Koko ngerasa yang buat Koko sangat-sangat bisa bersyukur itu ketika buku Koko lahir. Apa? Buku Koko lahir. Oh iya, yang tadi Itu di Negeri Para Penyair. di Itu negeri para penyair. iya, itu ngebuat Kamu suka berpuisi juga berarti? sedikit. Oke. Tapi lebih sering menulis. Aha, Nah, dan itu yang ngebuat pencapaian Koko di tahun 2025, 2024 itu benar-benar cup gitu Kak. Dan itu Koko sangat bersyukur, dan yang ngebuat bersyukur lagi itu ya Koko bisa menyuarakan dan memperluas podcast Koko itu Kak, dari Duta Ragam. Karena dari sebelumnya mungkin lingkupnya mungkin masih itu aja. Tapi ketika Koko memperluasnya mengikuti Duta Ragam, itu semakin impactnya semakin besar untuk pendengar seperti Iya, itu iya. Kak.
Ajak dong teman Pro 2 nih yang lagi dengerin kita untuk Boleh. dengar podcast kamu, gimana caranya? Oke, halo teman-teman Pro 2, jangan lupa dengerin podcast Koko, namanya Ratapi Podcast on Ratapi Podcast. Yes, Ya. Ratapi Ada Podcast. Instagramnya juga? Ada. Ada. Ratapi Podcast juga. Ratapi Podcast juga. Oke. Tayangnya setiap malam Minggu, teman-teman. Kalau nggak lupa malam Senin. Oh gitu. Ya jangan gitu. Kamu nggak continue, konsisten dong ya. Kalau nggak konsisten ntar lari orangnya. Lari. Ya, oke. Biasanya pada nge-DM sih Kak kalau lari Kak. Oh gitu. Pada Iya iya. nyariin. Ngingetin, notis dulu ya. Notis, Ini udah mau nih, besok jangan lupa gitu jangan ya. lupa, ayo Kak Aduh, Koko gitu. Jangan oke. seperti itu. Itu sih jangan lupa ya teman-teman Pro 2. Kita seru-seruan juga di sana. Kita ngebahasin semua mengenai tentang kehidupan, terus juga pertemanan, mental health dan sebagainya. Apapun. Apapun gitu. Dan lagi-lagi pencapaian tertinggi tadi menjadi hal yang luar biasa yang pernah kamu temui dalam hidup, salah satunya mungkin ya, dan nggak akan pernah terlupakan. Semoga nanti kamu ke depannya bakal ketemu lagi dengan Amin. sebagai pemenang Amin. untuk event-event yang lain Amin, ya, dan membuat kamu semakin bersinar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Keep Egi. stunning. Oke, ada yang pengen kamu sampaikan nggak buat teman Pro 2? Oke, Buat ada. terutama buat anak muda Anak nih ya yang suka banget gamesnya sampai matanya hampir keluar Heeh. sambil ngomongnya udah mulai ngelantur gitu. Oke, ada kayak gitu. Yap. Buat teman-teman Gen Z khususnya ya. Mungkin di zaman sekarang tuh lebih banyak yang introvert ya, Kak. Introvert. Tapi setiap apapun itu, mau introvert, mau extrovert, mau ambivert itu nggak akan ada bedanya, sama semua. Tapi bagaimana cara teman-teman untuk bisa mengatasi itu tuh. Kalau teman-teman bisa mengatasi hal tersebut dengan cara gimana cara mengimplementasiin keluar dari zona nyamannya teman-teman kayak gitu. Itu harus dicobain banget, terutama teman-teman tadi ada yang suka main games. Itu boleh banget main games, tapi gimana cara teman-teman itu bisa menghasilkan kayak gitu. Ya. Itu dari hal yang teman-teman gemari, gimana caranya bisa bermanfaat. Nah, cobain gitu. Dan nggak lupa aku sampaikan tetap terus belajar mengenai tentang budaya, karena untuk saat ini sejauh ini kita hanya cukup menikmati, Kak. Gimana cara kita untuk Gen Z untuk memulai untuk untuk mengajak teman-teman Gen Z untuk mempromosiin budaya, terus juga melestarikan budaya, menjaga dan juga merawat, itu yang paling utama untuk tugas-tugas kita sebagai Gen Z seperti Amin. itu. Semoga bisa diterima banyak orang ya, dan kamu bisa meraih cita-cita kamu di poin yang terakhir tadi. Aku ingat itu apa ya. Terima kasih Ya, Kak Egy. jangan pokoknya gini, kadang-kadang orang kurang bisa kontrol antara aktifnya dia dengan kesehatan. Yes. Semoga kamu orang-orang juga memperhatikan kesehatan kamu untuk kesuksesan yang lebih tinggi tentunya ya. Amin. Thank you for coming Koko. Ya. Terima kasih banyak, Semoga nggak kapok dan nanti kita bakal ketemu lagi deh insyaallah. Oke, see you Thank Kak Egy. Sukses terus ya. Amin, terima kasih Iya, Kak Egy. Assalamualaikum Sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just like